Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di channel Umar Zaki, tempat berbagi kebaikan sesederhana apapun itu. Kita masih di pembahasan materi limit di ketahinggaan, dan pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bagian yang keempat. Sebagaimana yang kita pahami sebelumnya, kita sudah membahas limit di ketahinggaan pada bentuk rasional, irasional, trigonometri, dan bentuk khusus. Maka di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi limit di ketahinggaan. Ada berbagai macam aplikasi limit di ketahinggaan, cuma pada kesempatan ini kita akan fokus pada bagaimana mencari asimtot dari sebuah fungsi dalam kaitannya dengan limit di ketahinggaan. Kita harus pahami dulu, asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati nol di tak hingga. Jadi kurang lebih kira-kira ada satu garis yang semakin didekati oleh suatu kurva, tetapi tidak sampai. Hanya PDKT terus, tapi tidak mendekat, tidak sampai di tempatnya. Dalam matematik kita kenal ada 3 jenis asimtot, yaitu asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Nah, yang akan kita bahas adalah asimtot datar dan asimtot tegak. Mari kita memperhatikan ilustrasi dari gambar berikut. Gambar ini adalah grafik fungsi dari fungsi fx sama dengan x kurang 2 dibagi dengan x tambah 1. Kalau di bagian atas ini melengkung seperti ini, dan di bagian bawah juga seperti ini, adalah satu fungsi ya. Oke. Nah, kalau saya buat garis merah di sini, nah kita perhatikan kalau x-nya semakin ke kanan, ini semakin mendekat, tapi tidak sampai. Ya. Inilah yang disebut dengan nama garis asimtot. Dia hanya didekati oleh kurva ini, terus ke kanan, tapi tidak sampai. Demikian halnya ini. Ini bisa berlaku salah satunya saja, ke kanan saja atau ke kiri saja, atau dua-duanya tidak masalah. Kalau ada yang tegak seperti ini, dia disebut asimtot tegak. Ya, karena dia didekati, coba kita lihat ke bawah atau ke atas, itu semakin mendekat ke garis kuning ini. Semakin mendekat, tapi tidak akan sampai. Meskipun ditarik sampai tak hingga. Diberikan keterangan garis yang berwarna merah kita sebut sebagai asimtot datar ini, dan garis yang berwarna kuning kita sebut sebagai asimtot tegak. Nah, asimtot datar ini yang berwarna merah itu sejajar dengan sumbu x, ya, sejajar dengan sumbu x. Jadi bisa saja di sini, bisa saja di bawahnya seperti ini. Yang jelas dia sejajar dengan sumbu x. Ini yang sumbu x, dan ini asimtot datarnya. Nah, asimtot datar itu berupa garis Y sama dengan A. Jadi anggaplah ini adalah titik Y sama dengan A. Syaratnya adalah jika limit X menuju tak hingga, fx-nya itu sama dengan A. Atau limit X menuju positif tak hingga dari fungsi fx sama dengan A. Ini berlaku salah satunya saja. Ya. Kalau berlaku dua-duanya juga tidak apa-apa. Nah, ini kan sejajar dengan sumbu X, dan ini terus-menerus ke kanan atau terus-menerus ke kiri. Maka X-nya tentu menuju tak hingga. Sehingga cara menghitung cara menghitung asimtot datar yaitu dengan menggunakan konsep limit di ketahinggaan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Intinya dia menggunakan X menuju tak hingga dari suatu fungsi X. Nah, untuk asimtot tegak, mari kita perhatikan ilustrasinya. Ini yang kuning, asimtot tegak. Itu sejajar dengan sumbu Y. Ya. Sejajar sumbu Y. Asimtot tegak umumnya diperoleh dari fungsi yang berbentuk pecahan. Artinya apa? Jika fungsi yang kita cari asimtotnya itu biasanya berasal dari fungsi yang berbentuk pecahan. Atau dengan kata lain, kalau fungsi tersebut berbentuk pecahan, besar kemungkinan, meski tidak selamanya, besar kemungkinan dia memiliki asimtot tegak. Asimtot tegak dapat dihitung dengan mengidentifikasi pembuat nol dari penyebut fungsi. Nah, karena tadi berbentuk pecahan, maka yang
kita identifikasi adalah nilai-nilai apa saja yang membuat fungsi tersebut bernilai 0 pada penyebutnya. Nah, untuk mengetes apakah asimtot kita benar atau salah, maka andaikan X sama dengan B adalah garis asimtot tegaknya, maka X menuju B dari fungsi fx itu hasilnya harus tak hingga atau negatif tak hingga. Ya, itu salah satunya saja. Mau positif tak hingga hasilnya atau negatif tak hingga hasilnya, tidak ada masalah. Cara mencarinya itu tadi. Dengan mencari pembuat nol dari penyebut fungsi. Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi berikut. Nah, yang pertama kita coba cari adalah asimtot datar dulu. Nah, seperti kita ketahui asimtot datar itu kan bentuknya datar ya. Berarti dia sejajar dengan sumbu X. Karena sejajar dengan sumbu X, maka dia X-nya menuju tak hingga. Dengan demikian, untuk mencari asimtot datarnya kita gunakan limit X menuju tak hingga dari fungsi 3x kurang 2 per 2x tambah 6. Nah, ini kan bentuk rasional, berarti semua kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi yang ada di sini adalah pangkat 1. Berarti kita tuliskan hingga ya. 3x per x kurang 2 per x dibagi dengan 2x per x tambah 6 per x. Selanjutnya, limit x menuju tak hingga 3 dikurang 2 per x dibagi dengan 2 ditambah 6 per x. Nah, dengan demikian kita dapatkan hasil 3 dikurang 0 bagi 2 tambah 0 sama dengan 3 per 2. Dengan demikian asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 3 per 2. Itu untuk asimtot datar. Bagaimana dengan asimtot tegak? Nah, asimtot tegak itu kan sejajar dengan sumbu Y. Berarti Y-nya menuju tak hingga. Karena Y-nya menuju tak hingga, maka penyebutnya itu harus 0. Penyebut harus sama dengan 0. Dengan demikian, kita mencari pembuat 0. Penyebutnya itu adalah 2x tambah 6. Berarti 2x tambah 6 itu sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per 2. X sama dengan negatif 3. Berarti asimtot tegaknya itu adalah garis X sama dengan negatif 3. Semoga bisa dipahami ya. Contoh soal berikutnya, tentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari fungsi hx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 2 dibagi x pangkat 2 kurang x kurang 6. Pertama, asimtot datar ya. Nah, datar. Nah, sejajar dengan sumbu x. Berarti x-nya yang menuju tak hingga. Maka untuk mencari asimtot datarnya, limit x menuju tak hingga 2x pangkat 2 tambah 3x kurang 2 per x pangkat 2 kurang x kurang 6. Berarti ini adalah fungsi rasional yang dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Setelah dibagi hasilnya adalah 2 ditambah 3 per x kurang 2 per x pangkat 2 per 1 kurang 1 per x kurang 6 per x pangkat 2. Ini hasilnya adalah 2 ditambah 0 kurang 0, 1 kurang 0 kurang 0. Hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Berarti asimtot datarnya adalah Y
sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk asintot tegak. Nah, asintot tegak ini sejajar dengan sumbu Y. Berarti Y-nya menuju tak hingga atau hasilnya ini harus sama dengan tak hingga. Dengan demikian, penyebutnya itu harus sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa mencari pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya apa? X pangkat 2 kurang X kurang 6. Yang di bawah ini ya. Ini sama dengan 0. Ini kita faktorkan. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Dengan demikian, asimtot tegaknya ada 2. Yaitu garis X sama dengan 3 dan garis X sama dengan negatif 2. Seperti itu ya. Untuk soal berikut ini saya siapkan untuk Anda sekalian. Semoga bisa menambah pemahaman dari Anda sekalian. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.